kekali mencari batu. Batu kali siapa yang punya? Jika menginginkan sesuatu, berjuanglah untuk mendapatkannya. Shalom, sahabat Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan malam hari ini dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam belajar firman Tuhan. Kiranya kita mendapatkan kekuatan baru, semangat untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Yesus, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas segala yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, keselamatan, kesehatan, kemampuan kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kami, komunikasi kami yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan segala berkat Tuhan yang lain yang kami rasakan dan tidak dapat kami hitung karena begitu banyak dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Biarlah kami selalu menikmati hidup dalam sukacita karena segala kebaikan-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat seiman, judul renungan malam kita pada hari ini adalah tipologi sebagai nubuatan. Hal penting bagi kita adalah bahwa simbol-simbol nubuatan apokaliptik seperti yang ditemukan dalam Daniel dan Wahyu memiliki suatu penggenapan tunggal. Misalnya, kambing jantan menemukan penggenapannya di Yunani, sebuah kerajaan tunggal. Daniel 8 ayat 21. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Di atas semuanya, ayat ini langsung menamainya untuk kita. Seberapa jelaskah hal itu? Namun demikian, tipologi berfokus pada orang-orang, peristiwa atau institusi sebenarnya dari perjanjian lama yang ditemukan dalam sejarah nyata. Tetapi hal itu mengarah pada peristiwa yang lebih besar di masa depan. Penggunaan tipologi sebagai metode penafsiran menunjuk kembali kepada Yesus dan para penulis perjanjian baru. Bahkan ditemukan dalam perjanjian lama itu sendiri. Satu-satunya panduan untuk mengenali tipe dan antitipe adalah ketika seorang penulis Alkitab yang diilhami mengidentifikasinya. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 1-13. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 1-13, firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat-ayat di atas, peristiwa apakah dalam sejarah yang dirujuk oleh Paulus sewaktu ia mengamarkan gereja Korintus? Bagaimanakah ia berhubungan dengan kita sekarang ini? Sahabat seiman, Paulus menunjuk kembali pada kenyataan sejarah keluaran dan mengembangkan tipologi berdasarkan pengalaman orang Ibrani dahulu di padang belantara. Dengan cara ini, Paulus menunjukkan bahwa Allah yang mengilhami Musa untuk mencatat peristiwa-peristiwa ini bermaksud bahwa hal-hal ini menjadi contoh bagi kita. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 6 New King James Version. Dengan demikian menasihati Israel rohani untuk sabar dalam pencobaan sementara kita hidup di akhir zaman. Bacalah ayat-ayat di bawah ini dan tuliskan setiap tipe dan penggenapan antitipe seperti yang dijelaskan oleh Yesus dan para penulis perjanjian baru. Kita mulai dari Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dalam hal ini, Yunus di perut ikan dianalogikan dengan Yesus mati dan dikuburkan selama 3 hari. Yohanes 19 ayat 36, firman Tuhan, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Itu menggambarkan tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Terakhir Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam setiap kasus di ayat-ayat di atas, Yesus dan para penulis perjanjian baru menerapkan penafsiran tipe dan antitipe yang memungkinkan arti penting nubuatan itu tampak nyata. Dengan cara ini, mereka menunjuk pada penggenapan yang lebih besar dari kenyataan sejarah. Mari saudara pikirkan tentang pelayanan bait suci duniawi yang berfungsi sebagai tipe dari seluruh rencana keselamatan. Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang pentingnya pekabaran bait suci bagi kita dewasa ini? Marilah kita mengingat bagaimana proses ibadah, persembahan, dan permohonan pengampunan dosa pada zaman Israel badani di bait suci itu adalah gambaran bagaimana Yesus Tuhan kita akan berkorban bagi kita untuk keselamatan kita, kehidupan kekal kita, mulai dari ketika kita di bumi hingga pada saat Yesus mempersiapkan kerajaan surga bagi kita sampai kedatangannya yang kedua kali membawa kita hidup kekal di surga kelak. Inilah harapan kita, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini membawa kami lebih dekat padamu, mengerti kehendak-Mu, dan semakin percaya bahwa hanya karena penebusan Tuhan saja yang sudah mati dan dikuburkan 3 hari lamanya, kami dapat diselamatkan. Biarlah kami semakin beriman padamu Bapa, dan memuliakan Engkau, menyembah dan mengagungkan-Mu dalam segenap hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan,
Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, menuntun kami selalu Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah yang mengampuni dosa kami dan menebus kami dari dosa dan memberikan kami keselamatan, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Air santan jatuh menetes, sisa santan jangan dibuang. Jika ingin hidup sukses, terus berusaha, tetap berjuang. Horas.